Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul isruna. Ini hadis yang ke-20. An Abdillahi ibni Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala memberikan keridhaan kepadanya. Anna nabiyya alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, istahyu, malulah kalian, minallahi, kepada Allah, haqqal hayai, dengan sebenar-benarnya rasa malu. Qala, telah bersabda, qala, telah berkata para sahabat, fakulna, maka kami mengatakan, ya Nabi Allahi, wahai Nabi Allah, ana, bahwa sesungguhnya aku, nastahyi, telah memiliki rasa malu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa zalika istihyaan, bukan demikian rasa malu itu, walakin, akan tetapi, man istahya minallahi haqqal hayai, adalah orang yang punya malu kepada Allah, haqqal hayai, dengan sebenar-benarnya rasa malu, falyahfazir ra'si, maka dia menjaga ra'si, kepalanya, wa mahawa, dan apa-apa yang di dalam pikirannya, wal batana, dan perutnya, wa mawa'a, dan apa-apa yang ada di dalam isi perutnya, wal yazkuril mauta, dan ingatlah kematian, wal bala, dan segala macam musibah, waman, siapa orang, aradal akhirata, yang menginginkan akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, maka dia meninggalkan perhiasan-perhiasan pernak-pernik dunia, wa atharal akhirata, dan dia mementingkan kepentingan akhirat, alal ula, lebih diutamakan. Faman fa'ala dzalika, siapa orang yang telah melaksanakan demikian, faqad istahya, maka itulah sungguh-sungguh kebenaran dari rasa malu, minallahi ta'ala haqqal haya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sungguh-sungguh rasa malu. Summa, kemudian, qala Nabi, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al haya'u minal iman, rasa malu itu sebagian daripada iman. Jadi ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, hendaknya kalian punya rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, sungguh aku atau kami ini udah punya malu kepada Allah. Kata Nabi, enggak begitu rasa malunya. Apa rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Adalah menjaga kepala kita dan isi apa yang terdapat dalam kepala kita
berupa pikiran-pikiran kita. Terus menjaga, memelihara perut kita dan apa-apa yang akan masuk ke dalam perut kita. Itu adalah rasa malu yang sesungguhnya. Jadi orang yang punya rasa malu kepada Allah, dia menjaga kepalanya dengan isi dan pikiran-pikirannya, dan kemudian dia menjaga perutnya dan isi-isi yang terdapat di dalam perutnya atau yang akan masuk ke dalam perutnya. Itu malu yang sesungguhnya tuh. Dan orang yang punya malu senantiasa mengingat kematian dan mengingat apa yang terjadi di dalam musibah. Dan orang yang punya rasa malu, dia lebih mengedepankan akhirat ketimbang dunianya. Dia bukan berarti tidak mengambil dunia, bukan. Tetapi dunia yang dia ambil jadi tujuan dia buat mendapatkan akhirat. Begitu. Itu malu. Maka kemudian turunlah sebab daripada hadis al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Nah, itulah kenapa Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Begitu. Kama ja'a fil hikayati, sebagaimana telah datang satu hikayat atau riwayat atau cerita, anna bahwasanya imro'atan, ada seorang perempuan, atatin nabiyya alaihi salatu wassalam, perempuan tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qalat, dan telah berkata perempuan itu kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku aznabtu memiliki dosa, dzamban aziman, dosa yang luar biasa gedenya, luar biasa dosanya itu. Fadawini, maka obatilah aku ya Rasulullah. Faqala, kemudian menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba ilallahi ta'ala, bertaubatlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalat, maka berkata perempuan itu, innal arda qad arifat zambi, sesungguhnya bumi telah mengetahui dosa-dosaku. Wa aznabtu alaiha, karena aku telah berbuat dosa alaiha, di atas bumi itu. Wa iya tashhadu alayya yaumal qiyamah, besok bumi itu akan bersaksi untukku pada hari kiamat atas dosa-dosaku. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha, maka sesungguhnya bumi itu, la tashhadu alaiki, tidak akan bersaksi atas engkau. Qala Allah ta'ala, karena telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, pada hari kiamat nanti, tubaddalul ardu, telah diganti bumi, ghairal ardi, dengan bumi yang lain. Maka kata Nabi, ketika perempuan itu datang kepada Nabi, ya Nabi, saya ini dosanya gede banget, obatin saya, maksudnya ilangin dosa-dosa saya ya Nabi, saya malu kepada Allah. Kata Nabi, bertobatlah engkau kepada Allah, karena tidak ada dosa yang oleh Allah tidak diampuni sepanjang hambanya itu bertaubat kepada Allah. Lantas orang perempuan ini kemudian ngomong kepada Nabi, ya Nabi, bumi
tempat aku berpijak, sungguh telah mengetahui perbuatan dosa-dosaku, karena aku berbuatnya di atas bumi. Bukankah nanti bumi ini akan menjadi saksi di hari kiamat, dan mereka bumi bersaksi tentang dosa-dosaku? Kata Nabi, wahai perempuan, sungguh bumi itu tidak akan menjadi saksi untukmu, sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Sungguh nanti pada hari kiamat, bumi yang engkau pijak telah diganti dengan bumi yang lain. Begitu. Faqalat, maka perempuan itu berkata lagi, inna samaa qad arafat min qaumin fauqi. Sungguh langit itu juga mengetahui ya Rasulullah dosa-dosaku. Kenapa? Karena ketika aku berbuat dosa, langit ini ada di atas aku ya Rasulullah. Wa hiya tashhadu alayya yaumal qiyamah. Bahkan nanti langit juga akan bersaksi ya Allah tentang dosa-dosa yang aku perbuat di bumi yang di atasnya ada langit itu. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yatwis sama, telah melipat langit. Begitu. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, yauman natwis samaa qatayyi sijilil lil kutubi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yauma, pada hari itu, natwis samaa, telah dilipat langit, qatayyi sijilil kutubi, sebagaimana lembaran-lembaran kertas. Jadi ini perempuan punya dosa, ngaku kepada Nabi, ya Nabi, saya ini punya dosanya banyak, dosanya gede, sembuhin ya Nabi, obatin ya Nabi, supaya saya ini gak malu nanti di hadapan Allah. Kata Nabi, bertobatlah ya Nabi, bukankah nanti bumi juga akan bersaksi, sebab aku telah berbuat dosa dan dosaku telah dilihat oleh bumi. Bukankah nanti bumi ini akan menjadi saksi di hadapan Allah terhadap dosa-dosa yang aku lakukan? Kata Nabi, tidak, bumi tidak akan bersaksi, sebab Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, pada hari kiamat nanti bumi akan digantikan oleh bumi yang lain. Lantas perempuan ini kemudian ngomong, ya Nabi, boleh jadi bumi tidak bersaksi, tapi kan langit juga menyaksikan aku berbuat dosa. Karena ketika aku berbuat dosa di muka bumi, langit melihat bagaimana perbuatan aku berdosa di muka bumi. Bukankah nanti langit juga akan bersaksi ya Nabi? Maka Nabi kemudian menjawab, tidak, langit tidak akan bersaksi, sebab langit ketika nanti datang hari kiamat akan dilipat, digantikan dengan langit yang lain. Sebagaimana firman Allah, bahwasanya pada hari kiamat Allah akan melipat langit sebagaimana lembaran kitab, lembaran-lembaran kertas. Begitu. Tapi di perempuan gak berhenti, karena saking kepengen dosanya diampunin, karena saking kepengennya dia punya dosa, hilang dosanya. Kemudian faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal kiramal katibina katabu dzambi. Wahai Rasulullah, bukankah malaikat pencatat amal kebaikan telah mencatat dosa-dosaku?
fil kitabi di dalam catatan-catatannya. Faqala nabiyyu maka bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala telah berfirman, innal hasanat yuzhinus sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu yuzhinus sayyi'at, akan menghapus berbagai macam keburukan. Ini perempuan masih terus bertanya kepada Nabi, ya Nabi, bolehlah langit agak jadi saksi, bolehlah bumi jadi enggak jadi saksi. Lantas bagaimana dengan malaikat yang telah mencatat amal-amal keburukan saya, yang telah mencatat dosa-dosa saya? Kata Nabi, tidak. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah menghapus keburukan-keburukan seseorang dengan kebaikan-kebaikan seseorang. Jadi jika orang berbuat baik, maka kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang telah berlalu. Begitu. Tsumma qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bersabda, at-taibu, orang-orang yang bertaubat, minadzambi, daripada dosa-dosanya, kaman la dzambalahu, maka bagi orang tersebut tidak ada dosa baginya. Jadi konsep dari bertaubat itu justru membuat ampunan Allah, sehingga Allah menghapus dosa orang-orang tersebut. Dan kalau dia benar bertaubat, dia menyesal akan apa yang dia kerjakan, dan dia berjanji tidak akan mengulangi kembali, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Orang tersebut tidak punya dosa. Summa qalat, tapi ini perempuan masih bertanya lagi kepada Nabi. Summa qalat al-mar'ati, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, waqifu 'alal af'ali, telah mengetahui tentang perbuatan-perbuatan aku ya Rasulullah. Jadi kata perempuan ini, wahai Rasul, bukankah para malaikat Allah itu juga menyaksikan apa yang aku perbuat terhadap dosa-dosaku? Wa yashhaduna alayya min su'i af'alin, bukankah mereka nanti akan bersaksi terhadap perbuatan-perbuatan burukku? Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan perempuan itu, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala, ansal hafadzatu yaumal qiyamah, akan menghapus, akan memberikan, akan membuat lupa. Begitu. Akan membuat lupa al-hafazah, para malaikat pencatat, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kama dzukira fi kitabir Rabiul Abrar, sebagaimana disebutkan dalam kitab Rabiul Abrar. Perempuan ini ngomong kemudian kepada Nabi, ya Nabi, tapi kan malaikat-malaikat itu walaupun dia catatannya diganti, begitu. Tadi kan catatannya diganti sama kebaikan, tapi kan ini malaikat nyaksiin saya berbuat keburukan. Apa nanti tidak mungkin malaikat ini menjadi saksi terhadap keburukan-keburukan yang aku perbuat? Kata Nabi, tidak. Sebab Allah akan memberikan rasa lupa, begitu. Akan menjadikan lupa para malaikat pencatat itu, sebagaimana keterangan dalam kitab Rabiul Abrar. Anna Nabiyya alaihi salatu wassalam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza tabal abdu, apabila seorang hamba telah bertobat ilallahi, kepada Allah, fataballahu ta'ala alaihi, maka Allah
akan menerima taubatnya dan menjadikan alaihi ansal hafazata, menjadikan lupa para malaikat pencatat ma'amila, atas apa-apa yang dikerjakan. Wa qalat, kemudian perempuan itu masih ngomong lagi kepada Nabi. Qala Allah Ta'ala, Allah pernah berfirman ya Nabi. Apa? Yauma tas'adu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulahum bimakanu ya'malun. Bukankah Allah sendiri pernah berfirman ya Nabi, pada hari kiamat tas'adu alaihim, mereka akan menjadi saksi, alsinatahum, lidah-lidah mereka, lisan-lisan mereka, wa aidihim, dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum dan kaki-kaki mereka, bimakanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Perempuan ini masih nanya kepada Nabi, ya Nabi, bolehlah langit nggak jadi saksi, bumi nggak jadi saksi, catatan kebaikan dihapus, catatan keburukan dihapus, diganti dengan kebaikan. Malaikat Allah bikin lupa. Tapi bukankah Allah sendiri pernah berfirman bahwa kelak di hari kiamat lisan, tangan, kaki akan jadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan di alam dunia? Maka kemudian Nabi menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil ardi lil ardi, bagi bumi, wali jawarihi, dan juga bagi anggota tubuh. Untuk apa? Aktumu alaihi masawiyatun, untuk menyembunyikan segala macam kesalahan-kesalahan. Wala tazharu, dan jangan memunculkan dan jangan menampakkan alaihi abadan, atasnya selama-lamanya. Jadi memang betul lisan akan menjadi saksi, tangan akan menjadi saksi, kaki akan menjadi saksi. Tapi ketika orang itu bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubat orang itu, maka Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya bahwa bagi bumi dan seluruh anggota tubuh diperintahkan untuk menutupi, menyembunyikan apa yang telah dilakukan oleh manusia itu, dan kemudian untuk tidak menampakkan segala macam kesalahan-kesalahannya selama-lamanya, karena Allah sudah menerima taubatnya. Qalat, maka berkata perempuan itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, na'am, benar, inna, sesungguhnya ada kulluhu, ini semua, fi haqqi taibi, adalah haknya bagi orang-orang yang bertaubat, illa, kecuali annal khadzalata yaumal qiyamah, kecuali bahwasanya akan tercoreng yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wal haya'a minallah, dan aku akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yatikul abdu dzalik, bagaimana aku akan menanggung rasa itu ya Rasulullah. Jadi begitu. Boleh, kata di perempuan ini ngomong lagi. Boleh ya Rasulullah, bumi tidak jadi saksi, langit tidak jadi saksi, para malaikat akan menghapus, mengganti dengan kebaikan dari keburukan. Para malaikat Allah berikan lupa. Terus kemudian anggota tubuh tidak menjadi saksi terhadap keburukan. Tapi ya Rasulullah, bukankah nanti kelak di hadapan Allah aku akan punya rasa malu? Lantas bagaimana aku bisa menanggung rasa malu itu di hadapan Allah? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annaka qulta ya Rasulullah, karena sesungguhnya engkau telah berkata ya Rasulullah,
idza kana yaumul qiyamah, ini kata perempuan itu, apabila datang hari kiamat, yazkurul muznibu dzambahu, akan disebutkan dosa-dosanya orang yang berdosa. Fayastahyi, maka aku menjadi malu minallah, di hadapan Allah Ta'ala. Wa ya'riku istisya'u, lantas aku berkeringat karena rasa malu minallah kepada Allah Ta'ala. Wa yablughu ma'u irqi, maka ada orang yang air keringetnya, katanya begitu, ba'dihim ila rukbatihi, sampai kepada lututnya, saking malunya. Jadi ini perempuan kemudian ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah dulu engkau pernah bersabda bahwa ketika nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dan Allah akan menyebutkan dosa-dosa setiap manusia, dan Allah akan menampakkan dosa-dosa setiap manusia, sehingga rasa malu muncul bagi manusia pada saat itu, sehingga manusia berkeringat. Ada yang keringatnya sampai lututnya, begitu. Wa ba'dihim illa surratihi, dan ada yang keringatnya sampai ke pusarnya. Wa ba'dihim ila halqihi, dan ada yang keringatnya sampai tenggorokannya. Tsumma qala ya ayyuhal mu'minun, kemudian dikatakan, kemudian Nabi bersabda, qala ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, uzkuru, ingatlah, zalika, yang demikian itu, al yauma, pada hari, wala taqulu, dan janganlah engkau lalai, anhu, daripadanya, wa tubu, dan bertaubatlah, ilallah, kepada Allah, wa tadarru, dan tadarru ini meringis, atau bisa dibilang memohonlah dengan sangat. Tadarru itu jadi memohon dengan sangat, begitu. Jadi fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala huwa tawwabur rahim, maha penerima taubat dan maha kasih sayang. Jadi apa pesan daripada cerita ini? Seberapapun kita punya dosa, seberapapun kita punya kesalahan, seberapapun kita punya kelalaian, ingat, ketika kita masih hidup dan masih punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, maka bertaubatlah, memohonlah kepada Allah dengan permohonan yang sangat, menangislah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Karena sungguh dengan taubat itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Allah akan mengganti dengan berbagai macam kebaikan kita. Karena sejatinya besok ada orang-orang yang oleh Allah di hari kiamat akan dibikin malu oleh Allah karena dosa-dosanya. Saking malunya, saking gemetarannya, saking ketakutannya, sampai bercucuran keringatnya. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang keringatnya sampai ke pusarnya, ada yang keringatnya sampai ke tenggorokannya, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Karena saking malunya Allah tampakkan dosa-dosanya di alam dunia. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.